Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Tarik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang menyebutkan bilangan pecahan dan juga sudah membaca cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tema. Kita sudah sampai di halaman 33. Yo, di tema 5 halaman 33. Yo, sambil disiapkan bukunya. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kalimat ya sesuai dengan kata-kata yang sudah disiapkan. Nah, sudah ada contohnya. Nomor 1. Saat cuaca cerah, Benny bermain bola di lapangan. Waktu cuacanya cerah, Benny bermain bola di lapangan. Lah, terus gimana ini isinya? Nah, ini sudah tak siapkan. Nomor 2, cuacanya diganti. Nah, kalau tadi cerah, nomor 2 cuacanya hujan. Nah, terus orangnya juga diganti. Nomor 2 adalah Lani. Jadinya seperti ini. Saat cuaca hujan, Lani titik-titik. Kalian teruskan sendiri. Nah, nomor 2. Saat cuaca hujan, Laninya ngapain titik-titik. Nah, nomor 3 juga sama. Cuacanya ganti. Saat cuaca panas, Siti ngapain titik-titik. Nah, yang nomor 4. Saat cuaca mendung, Dayu titik-titik ya. Diisi dengan sesuai kegiatan aktivitas yang sesuai dengan cuacanya. Nomor 5 terakhir adalah saat cuaca berangin. Udin ngapain Udin? Kalau cuacanya berangin, Udinnya ngapain ya? Ini bisa di pause dulu ini. Nah, nomor 1 cuaca hujan, Lani titik-titik. Oke ya, bisa dilanjutkan sendiri. Nah, kalian buat kalimat sendiri. Dilanjutkan ya. Tapi yang pas ya. Contohnya nomor hujan. Nomor 2, saat cuaca hujan, Lani menyiram tanaman. Nah, kurang pas toh. Masa hujan-hujan menyiram tanaman. Nah, saat cuaca hujan, Lani ngapain? Biasanya kalau hujan. Nah, bisa berteduh, bisa memakai payung, bisa mengangkati jemuran. Nah, karena hujan. Ya, yang pas sesuai dengan cuacanya. Oke. Lanjut, selanjutnya kita buka halaman langsung ke halaman 36 yuk. Halaman 36. Di situ ada kue cucur. Nah, Udin membawa kue cucur khas Betawi. Ini adalah roti khas Betawi, kue cucur kayak gini. Nah, dia bawa 3. Nah, mau diapakan ini kue cucur 3? Perhatikan. Ternyata yang pertama, satu kue cucur dibagi 2 untuk Siti dan Lani. Yang pertama, kue yang pertama dibagi 2. Satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Benny, Edo, dan Udin. Ya, yang kedua dibagi 3. Satu lagi kue cucur dibagi 4 untuk teman-teman lainnya. Yang terakhir dibagi jadi 4. Nah, pertanyaannya, manakah yang besar nilainya antara 1/2, 1/3, atau 1/4? Nah, ini sudah tak siapkan. Ini kue cucurnya ya gini ya. Yang pertama tadi dibagi jadi 2, cuma dibagi 2 kayak gini. Terus roti yang kedua dibagi 3. Nah, ini dibagi 2, ini dibagi jadi 3. Terus ternyata satu lagi dibagi menjadi 4. Nah, kita tulisi dulu. Kalau yang ini berarti satu baginya adalah 1/2, karena dibagi 2 jadinya adalah 1/2. Nah, kayak gini toh. Terus berarti yang ini jadi berapa ini? Satu bagiannya adalah 1/3, 1/3, 1/3. Terakhir, berarti ini satu bagiannya adalah 1/4 karena dibagi jadi 4. Nah, kira-kira yang paling besar dapatnya bagiannya ini yang mana ini? Ya, yang paling besar. Nah,
Biar tahu tak potong ya. Tak ambilan gunting dulu. Yang pertama, ini tadi dibagi jadi 2. Segini dapatnya. Terus tak bagi jadi 3. Ini yang 1/3. Ambil satu bagian yang ini ya, supaya kita tahu ternyata mana yang lebih besar ini dapatnya ya, 1/2, 1/3 atau 1/4. Ini 1/3 segini. Terakhir 1/4. Nah, sekarang jadi kelihatan mana bagian yang paling besar dapatnya. Nah, 1/4, 1/3, 1/2. Segini. Paling besar yang mana? Kalau ini roti, kamu milih yang mana yang paling besar? Milih yang ini. Yang paling besar adalah 1/2. Nah, ini 4 ini ya. 1/4 ini paling kecil ini. Nah, baru 1/3, paling besar 1/2. Yuk kalian jawab di bukumu. Berarti pertanyaannya adalah manakah yang besar nilainya, antara 1/2, 1/3 atau 1/4? Jawabannya adalah 1/2 ya. Dijawab di bukumu halaman 36. Terus selanjutnya sebelahnya ini sama ini. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. Toh, Siti dari Padang toh. Kadang dari Padang, kadang dari Jawa. Pusing ini. Nih, kue lamang kayak gini. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Yang pertama dibagi untuk 5 orang. Nah, dapatnya berarti masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4. 1 batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20. Mana yang lebih besar? 5/20 atau 2/20? Kita kasih tahu ya. Yang pertama tadi dibagi untuk 5 orang. 1 roti ini ya, kue ini dibagi untuk 5 orang. Roti yang kedua dibagi untuk 10 orang. Dapatnya banyak yang mana? Yang dibagi 5 orang apa 10 orang? Banyak yang 5 orang. Gede-gede ya. Kalau dibagi 10 orang dapatnya kecil. Kayak kamu kalau punya jajan ya, rotimu 1, punya sosis toh. Punya sosis gini. Kalau kamu punya adik 1 dibagi 2 tok. Ya, gede, masih gede. Tapi kalau adikmu 6, kecil-kecil sekali dapatnya ya. Maka semakin banyak dibagi itu semakin kecil. Lah ini lamangnya tadi, yang pertama itu dibagi 5 orang. Yang kedua dibagi 10 orang. Berarti lebih besar yang dapatnya lebih besar yang dibagi 5 orang tok ya, gede-gede dapetnya. Nah, manakah nilai yang lebih besar? 5/20 atau 2/20? Tadi yang dapatnya lebih besar yang 5, karena dia dapat 5 bagian. 5 dari 20. Ini cuma 2 dari 20. Sidik tok. Kalau 5 lebih banyak. Nah, berarti lebih banyak 5/20. Siapakah yang lebih banyak mencicipi lamang dari Padang? Apakah yang mendapat 5/20 atau 2/20? Ya sama jawabannya. Berarti ya ini yang 2/20 ya. Dijawab di bukumu. Sama jawabannya. Intinya kalau lebih banyak dibagi itu dapatnya lebih kecil. Yuk, sebaliknya. Tulislah pecahan berikut ini sesuai dengan gambar yang ada. Nomor 1 contoh, sudah tahu ya. Gampang sekali ini. 1/2, 1/4. Ini adalah 3/6. Sudah bisa toh? Lah, nomor 2 tapi perhatikan. Nah, ini buah apa ini? Tomat. Ini tomat ya. Buah tomat. Tomatnya 1 utuh, belum dibagi. Ayo, berapa per berapa berarti kalau utuh?
Kalau utuh adalah karena cuma satu, nggak dibagi, yo tetap satu. Satu per satu. Hmm. Satu per satu. Lah, baru setelah dibelah jadi dua, satu bagiannya berarti disebut satu per dua karena dibagi dua. Satu bagian dari dua bagian. Nah, dibelah jadi dua. Belah jadi dua, satu bagian ini dibelah lagi jadi tiga. Masing-masing ini tiga, sini tiga. Jadinya 6. Berarti satu bagiannya disebut 1/6. Bawahnya tarik sis. Semongko ya. Ada buah semangka. Ini utuh, masih utuh. Berarti adalah seperti ini tadi. Ya, karena belum dibagi jadi 1/1. Nah, ini semongko ya. Lah, ini semongkonya ini dibagi dua sekarang, dibelah jadi dua. Seret. Nah, berarti satu bagiannya sama atasnya ini. Jadi 1/2. Lah, selanjutnya perhatikan ini yang ini. Tapi gambar yang ketiga itu belahnya itu aneh ya. Ini belum selesai nih belahnya ya. Cuma dibelah jadi berapa ini. Tapi ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang besar, ini yang kecil. Karena baginya tidak sama, berarti belum bisa disebut pecahan yang bisa dibilang. Lah, ini harus sama kayak gini. 6 ya harus ukurannya sama semua. 4 ya harus kayak gini baginya. Ini juga ya sama semua ukurannya, atas bawah sama. Ini kanan kiri atas bawah sama. Nah, kalau ini masih ada yang besar ada yang kecil toh. Wah, ini berapa ini, susah ini ya. Karena gambarnya kurang jelas, kita lewati dulu, nggak usah diisi yang ini. Nah, yang ini apel. Ada buah apel. Sama, ini apel yang masuk tuh, berarti 1/1. Baru apelnya dibelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua, berarti satu bagiannya adalah 1/2. Terakhir. Lah, ini baginya rata, nggak kayak ini semongko tadi ya. Ini semongkonya baginya kurang rata. Lah, ini kan rata ini. Bagus ini yang motong-motong pinter ini berarti. Ya, mesti nonton videonya Pak Hafiz ini ya. Ini dibagi jadi 4. Sama besar. Rata ya, kayak ini tadi. Nah, ini rata ini baginya. Rata, berarti satu bagiannya adalah 1/4. Emang ya, ini yang kacau satu ini ya. Semongko itu membuat kacau itu. Yo, lanjut. Kemudian kita lanjut ke halaman 41 yo. Di halaman 41. Di halaman 41 yang bawah. Ini, di stan Sumatera salah satu teman membawa juanda 8 jam. Juanda 8 jam itu nama roti ya, nama makanan. 8 jam. Roti juada. Juada yang dimasak selama 8 jam. Wis. Nah, ya. Juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Nah, toh, kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potongan yang sama besar. Nah, rotine seret di garis ini dibagi jadi dua lagi. Jadi 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas ini. 18. Terus Lani makan 3 potong juada. 1, 2, 3 yang copot ini dimakan Lani, ceritane 3. Nah, tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan. Yang dimakan berapa ini tadi? 3. Tulis di sini yang gede 3 per. Semuanya ingat, jangan cuma dihitung yang belum dimakan toh, yang ini juga dihitung.
Laninya ambil 3 dari 18 potong roti yang ada ya. 18 jangan dikurangi 3, Pak kan sudah dimakan 3. Berarti 3/15. Oh, ini biasanya ya salahnya di situ. Ingat, 3 dari semua yang ada termasuk yang dimakan. Berarti 3/18 yang budi. Ini yang budi ya. Jangan pelit-pelit, sudah dibayar bukunya punyamu, coret-coret itu sendiri yang budi. Nah, itu tadi. Lanjut. Baliknya ternyata oke, nomor 2 dan 3 kalian kerjakan sendiri ya. 2 dan 3 gampang ya, tinggal mencari pasangannya, tinggal digaris-garis ya, berapa per berapa. Yang dihitung adalah yang gelap ya, yang dihitung adalah yang gelap, yang ini ya, bukan yang ini yang gelap. Terus dicari pasangannya sendiri. Nomor 3 tinggal diwarnai sesuai dengan ini, 2/4 kalian warnai sendiri, bebas yang mana milih sendiri ya, dikerjakan sendiri. Terus yuk, nomor halaman 45. Jangan takut pada hujan, tak bacakan kalian simak. Cuaca hujan mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan, mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam. Itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Buer, gitu toh. Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Kilatnya itu yuk, cahayanya itu namanya kilat. Nah, petir itu yang suaranya. Saat hujan, sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman ya. Di dalam ruangan kalau hujan, jangan main keluar, apalagi ada petir, hujan badai. Tidak perlu takut dengan suara petir. Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Ya, itu kalau hujan, petir, selama kalian di dalam rumah harusnya adalah aman. Oke, terus. Sini kita isi yuk. Carilah 5 kata yang berhubungan dengan cuaca. Temukan pada bacaan di atas. Lalu jelaskan maknanya secara tertulis. Nomor 1 sudah ditentukan adalah hujan. Hujan itu apa? Hujan artinya hujan. Tulis sendiri di sini, tak bacakan. Hujan adalah, tulis di sini ya, peristiwa jatuhnya titik-titik air dari langit. Peristiwa jatuhnya titik-titik air dari langit. Hujan, tulis sendiri. Oke, bisa di pause dulu nulis. Udah, lanjut. Nomor 2, petir. Petir adalah, tulis di sini, kilatan cahaya. Kilatan cahaya dari langit yang berisi muatan listrik. Ya, itu listrik itu. Kilatan cahaya dari langit yang berisi muatan listrik. Itu petir. Dan nomor 3 ini tulis sendiri. Nomor 3 apa ya? Disuruh mencari kata yang ada di sini tadi. Cuaca. Nomor 3 cuaca, kalian tulis sendiri. Cuaca. Sekalian ya, nomor 4. Ini tadi kamus. Kamu tahu kamus enggak? Nah, tulis nomor 4 adalah kamus. Nomor 5 adalah terakhir nih tadi, aktivitas. Yo, nomor 3 yo, cuaca. Pelajaran tema 5 hari pertama wis tak kandhani cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Keadaan udara pada waktu dan tempat tertentu. Ya, waktu dan tempat tertentu. Nomor 4, kamus. Kamus biasanya kamus bahasa ya. Kamus itu artinya apa? Kamus itu adalah buku.
Buku yang menjelaskan arti sebuah kata. Buku yang menjelaskan arti sebuah kata. Biasanya kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Jepang, biar mudeng artinya ya. Good. Good itu apa ya artinya yo? Nah, buka di kamus itu ada. Nah, baru tahu. Oh, ternyata artinya bagus, good. Itu adalah kamus. Biasanya kandel segini ya kayak bantal. Terus terakhir aktivitas. Aktivitas itu apa aktivitas? Aktivitas ya kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan. Itu adalah aktivitas. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sudah banyak yang kalian kerjakan. Ingat tadi ini dikerjakan sendiri nomor 2 dan nomor 3. Terus tadi di depan juga kalian harus membuat kalimat yang menggunakan kata sesuai dengan cuacanya ya, yang sesuai dengan cuacanya. Kalau panas ngapain, mendung ngapain, cuaca berangin ngapain ya, ini tadi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.